sekarang aku pengen ngebahas tentang episode terakhir dari Loki season 2. Loki season 2 ini sebenarnya di episode terakhir ini Loki masih berusaha untuk mengembalikan TVA seperti semula. Maksudnya mengembalikan sesuatu yang aku bilang nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Itu udah takdir gitu. Berbagai cara dia coba di awal episode gitu ya. Maksudnya berbagai cara yang dia udah tahu dia coba lagi, dia udah tahu dia coba lagi, tapi tetap aja nggak bisa gitu ya. Ini tuh kata Victor, He Who Remains versi yang belum He Who Remains itu, ini tuh kayak kita membagikan sesuatu ke bilangan 0, hasilnya tetap 0. Artinya apapun usahamu, apapun yang kamu lakukan, tetap hasilnya akan tetap begitu, karena memang ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Ketika Loki sudah putus asa dengan apa yang dilakukan sepanjang series ini gitu ya, apa yang terjadi dengan Victor, apa yang menjadi dia coba untuk supaya tidak ada kematian He Who Remains, maksudnya membentuk Victor seperti He Who Remains yang baru. Bahkan dia pun mencoba untuk mimpin usaha yang dia lakukan tersebut di episode awal supaya berhasil gitu ya. Tapi tetap aja aku bilang ini adalah hasil yang percuma. Dia pun mencoba untuk kembali ke kejadian-kejadian di episode 1 kayak pas Sylvie membunuh He Who Remains gitu. Sebenarnya kata-kata Sylvie di season 1 itu benar. You have to kill me if you want to save the He Who Remains itu. You have to kill me if you want to save He Who Remains itu. Or supaya tidak dia membunuh He Who Remains, dia harus membunuh Sylvie, karena Sylvie sudah emosi sekali dengan He Who Remains itu. Dengan apa yang sudah dilewati gitu ya, membentuk TVA lagi dengan usahanya, dia tetap mau supaya semuanya aman gitu. Dia tetap mau supaya semua yang terjadi di Marvel sekarang ini tidak terjadi. Artinya tidak ada varian He Who Remains yang bisa mencelakakan manusia, menyelamatkan Secret Timeline. Dia tetap mau seperti itu. Sebenarnya He Who Remains versi season 1 itu sebenarnya udah tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, karena apapun yang dilakukan ini, kembali yang gue bilang, akan menjadi percuma ketika dia melakukan sesuatu dengan versinya dia. Aku bilang Sylvie ini ada sebuah masalah gitu di sepanjang season Loki, season 1 ataupun season 2. Karena Sylvie ini adalah sesosok orang yang sebenarnya tidak diperkenankan ada di dunia ini karena menghancurkan Secret Timeline gitu. Dan dia pun sebenarnya menghancurkan Secret Timeline si Loki ini. Ingat ya, Loki yang ada di sepanjang seri season 1 dan season 2 ini adalah Loki versi 2012 yang kita lihat di Avenger Endgame. Dia sudah menghancurkan Secret Timeline, dan salah satu cara untuk menyelamatkan semua umat manusia atau semua orang yang dia kenal at least adalah membunuh Sylvie. Nggak ada cara lain, mama harus dibunuh oleh papa gitu.
sedangkan kita tahu bahwa mereka ini ada love interest nih dari season awal pun. Di season 2 ini aku udah bilang kan, Sylvie ini adalah sumber masalah, dan ternyata benar, kedua orang varian ini harus mati salah satunya untuk menyelamatkan TVA. Tapi again, Loki yang ingin menyelamatkan seluruh secret timeline yang ada tanpa harus bunuh siapapun, mencoba untuk kembali seperti yang aku bilang tadi, kembali ke kejadian-kejadian season 1 untuk meminta tolong kepada orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang sekarang sudah menjadi sahabatnya, untuk menyelamatkan TVA gitu. Ketika TVA ini terbentuk pun mereka sudah mengorbankan diri mereka, artinya mereka kehilangan keluarga yang mereka cintai, ataupun bisa dibilang mereka kehilangan hidup mereka untuk menjaga secret timeline. Dan agar hal itu tidak terjadi, maka hal yang membuat seluruh secret timeline bercabang itu harus dimatikan, termasuk Loki dan juga Sylvie. Ingat, Loki di season ini mungkin tidak disebut lagi sebagai Loki yang ingin tahtanya sebagai dewa, tapi ingat, ini adalah Loki versi 2012 yang sebelum menjadi vigilante, bisa dibilang di sini, untuk menyelamatkan bumi. Dia itu selalu ingin tahtanya dari Thor. Dengan begitu, setelah dia sadar bahwa seluruh yang dia lakukan itu salah, dia mencoba untuk membunuh Sylvie. Tapi Sylvie mencoba untuk meyakinkan dia, mengorbankan satu orang itu akan sama saja ada yang berkorban gitu. Aku sih nanggapnya gitu dari kata-katanya ya. Dengan kamu mengorbankan semua orang di sini, karena He Who Remains bilang, siapapun apapun yang kamu lakukan gitu, ada satu cara sebenarnya menghancurkan satu benda gitu yang membuat seluruh dunia menjadi kacau gitu, sama saja mengorbankan seluruh orang kan. Nah, kamu memilih untuk bunuh si love interest kamu atau mengorbankan seluruh orang gitu. Loki mencoba cara lain pun tidak bisa. Mau tidak mau dia harus membunuh Sylvie, dan dia sepertinya tidak tega untuk melakukan itu ya, karena kan Loki dan juga Sylvie ini adalah satu orang yang seharusnya sudah tidak ada di sini. Loki, Sylvie versi kecil seharusnya sudah dibuang ke tempat dimana Loki sempat bertemu dengan Uriman gitu. Dan Loki versi 2012 yang kita tonton selama ini seharusnya sudah mati. Loki pun memilih untuk mengorbankan dirinya untuk memberikan orang-orang di TV kesempatan untuk menjaga secret timeline. Again, nggak ada yang bisa dilakukan, nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. He Who Remains pun akan ada variannya, tapi at least dia bisa membuat orang-orang yang dia cintai ini aman sementara, sebelum memperlambat kedatangan si varian-varian di He Who Remains itu sendiri gitu ya. So itu saja yang aku bisa bahas dari Loki. Overall series ini mind blowing buat aku, karena aku udah bilang dari awal ini nggak bisa diapa-apain lagi, tapi dengan
pengakhiran yang Loki 2012 ini menerima takdirnya dalam tanda kutip ya, itu bisa membuat kita wah gitu. Itu saja yang bisa bahas dari Loki season 2. Overall series ini bagus untuk ditonton. Bye guys.